Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Arman Widodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2001 Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian pada mata kuliah metodologi riset dan penelitian sistem informasi sebagai bahan ujian akhir semester. Baik, akan saya mulai presentasinya. Presentasi proposal penelitian untuk ujian akhir semester mata kuliah metodologi riset dan penelitian sistem informasi dengan judul Analisa Resiko Keamanan Sistem Informasi dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, atau bisa juga disebut penerapan e-government pada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pembahasan poin-poin yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang, kedua tujuan pustaka, metode, jadwal, dan daftar pustaka. Pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah e-government telah menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagai bentuk penerapan e-government menjadi langkah strategis dalam memodernisasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keberhasilan implementasi SPBE sangat tergantung pada faktor keamanan informasi yang kuat. Risiko dan segala potensi ancaman terhadap keamanan sistem informasi menjadi perhatian utama yang perlu ditangani dengan serius. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik membawa risiko terkait dengan kebocoran data sensitif, serangan cyber, penggunaan yang tidak sah, dan ancaman-ancaman keamanan lainnya. Oleh karena itu diperlukan analisa risiko keamanan sistem informasi yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi ancaman keamanan sistem informasi yang mungkin muncul selama implementasi SPBE atau bentuk penerapan e-government pada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama adalah identifikasi risiko, mengidentifikasi risiko keamanan yang mungkin terjadi dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagai bentuk penerapan e-government di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua adalah analisa kerentanan, menganalisa kerentanan sistem informasi yang ada dalam konteks implementasi SPBE di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang ketiga ialah rumusan strategi, merumuskan strategi pelindungan yang efektif untuk mengurangi risiko keamanan sistem informasi dalam implementasi SPBE sebagai bentuk penerapan e-government dan memberikan rekomendasi kebijakan, prosedur, kontrol, keamanan, dan upaya mitigasi yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan sistem informasi dalam konteks penerapan e-government. Dan yang keempat adalah kontribusi, memberikan kontribusi pada peningkatan keamanan sistem informasi dalam konteks implementasi SPBE serta penerapan e-government pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Urgensi penelitian. Urgensi dari penelitian ini ialah mencari solusi dalam bentuk rumusan strategi perlindungan yang efektif terhadap keamanan sistem informasi untuk mengurangi risiko dan segala potensi ancaman terhadap keamanan sistem informasi dengan diimplementasikannya SPBE sebagai penerapan dari e-government. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kontribusi pada peningkatan keamanan sistem informasi dalam konteks implementasi SPBE serta penerapan e-government pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua adalah tujuan pustaka. Di sini kita akan membahas tentang definisi kata kunci, aspek keamanan sistem informasi, roadmap cyber security, serta state of the art atau penelitian sebelumnya. Definisi kata kunci, beberapa definisi antara lain tentang keamanan sistem informasi atau KSI. Bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik,
menurut J.J. Simon tahun 2018. Kemudian tentang ASBBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SBBE. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan definisi ketiga adalah tentang e-government, sebuah konsep yang memiliki prinsip-prinsip dasar universal dan pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sejarah, budaya, pendidikan, pandangan, politik, kondisi ekonomi masing-masing negara. Menurut Eko Indrajit tahun 2002. Aspek-aspek dari keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Merupakan aspek yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Yang kedua adalah integritas atau integrity, merupakan aspek yang menjamin tidak adanya pengubahan data tanpa seizin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan atau availability, merupakan aspek yang memberi jaminan atas ketersediaan data saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Roadmap dari cyber security, langkah-langkah dalam proses pelaksanaan cyber security atau merupakan persamaan dari keamanan sistem informasi. Ada 5 langkah. Langkah pertama adalah assess atau menilai. Langkahnya adalah membuat katalog aset digital dan fisik, kemudian tentukan risiko pada sistem informasi. Yang kedua adalah build atau membangun, tulis rancangan kebijakan keamanan, kemudian tambahkan kebijakan untuk aset tertentu sesuai kebijakan. Yang ketiga adalah choose atau memilih. Jelaskan kontrol dalam menegakkan kebijakan, kemudian cantumkan produk keamanan siber yang mungkin dibutuhkan. Langkah keempat adalah deploy atau menerapkan, uji dan evaluasi saat menerapkan kontrol, kemudian identifikasi serta perbaiki setiap masalah. Yang kelima adalah educate atau mendidik, bagikan kebijakan dengan staff, vendor, dan klien, kemudian berdayakan karyawan untuk melaporkan praktek berisiko. Dan yang keenam, terakhir, yaitu further test atau tes lanjutan, uji dan sesuaikan pertahanan keamanan secara berkala, kemudian gunakan sistem audit untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman. Penelitian jenis yang dilakukan sebelumnya, atau kita sebut state of the art. Yang pertama adalah penilaian jurnal tentang penilaian keamanan informasi e-government menggunakan indeks keamanan informasi kami 4.0. Diterbitkan tahun 2020 yang diteliti oleh I. Gede Putu Krishna Juliarta, Omang Triwerti, dan Niluh Putuning Septiarini Putri Astawa. Masuk dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer volume 6 nomor 2 pada halaman 238 sampai dengan 244. Yang kedua adalah analisis risiko keamanan informasi e-gov KUDES menggunakan metode Octave Allegro. Diterbitkan tahun 2022. Diteliti oleh Volinda Elinastid dan Prita Haryani. Masuk dalam Proceeding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis pada halaman 698 sampai 703. Dan state of the art yang ketiga adalah evaluasi keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kota XYZ, terbit tahun 2023, diteliti oleh I. Gede Putu Krishna Juliarta, Ibu Tucikal Taruna, Tiawan. Masuk dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer volume 9 nomor 2 pada halaman 210 sampai 221. Metode, di sini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data dan penelitian serta alur penelitian. Metode pengumpulan data dan penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Yang pertama adalah observasi lapangan, mengobservasi objek, mencakup pengamatan terhadap pengelolaan data dan operasional implementasi SBBE di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik observasi langsung
atau ke lapangan, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian yang kedua adalah wawancara, dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan dilakukan melalui tatap muka face to face maupun dengan menggunakan telepon untuk mencari data-data tentang implementasi SPB, baik itu arsitektur, terus SDM-nya, pengelolanya, terus software dan hardware-nya seperti apa, serta jaringan yang digunakan. Yang ketiga adalah studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi berupa dokumen, berkas, dan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian, dan sebagainya. Di sini nanti akan kita lihat peraturan-peraturan yang mendukung tentang implementasi SPBE, terus arsitektur yang sudah dibuat, ataupun data-data pendukung lainnya. Kemudian kita tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, di mana hasil penelitian berupa gambaran dan pemaparan tentang strategi perlindungan yang efektif terhadap keamanan sistem informasi. Di sini kita akan terlihat gambar alur dari metode penelitian. Pertama dari mulai, terus kemudian ada studi literatur, dilanjutkan dengan analisis risiko, kemudian pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data, kemudian perumusan strategi pelindungan, masuk ke validasi dan evaluasi. Apabila tidak lulus, maka akan melakukan perumusan ulang strategi. Apabila lulus, maka akan dilakukan dokumentasi, dan terakhir dilakukan realisasi dan penerapan. Selesai. Penjelasan dari masing-masing alur. Yang pertama adalah studi literatur. Melakukan studi literatur yang komprehensif tentang keamanan sistem informasi, implementasi SPBE, dan aspek keamanan dalam konteks penerapan e-government. Yang kedua adalah analisis risiko. Melakukan analisis risiko keamanan terhadap sistem informasi yang terkait dengan implementasi SPBE pada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak terkait, studi dokumentasi, dan analisis kerentanan sistem yang ada. Kemudian analisis data, yaitu menganalisis data yang terkumpul secara sistematis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yang kelima adalah perumusan strategi perlindungan berdasarkan analisis risiko, merumuskan strategi perlindungan yang efektif untuk mengurangi risiko keamanan dalam implementasi ISBPE. Yang keenam yaitu validasi dan evaluasi, menguji dan memvalidasi strategi perlindungan yang diusulkan melalui simulasi, pengujian, dan penilaian independen. Yang ketujuh adalah dokumentasi. Untuk mendukung penelitian diperlukan data dan informasi yang berupa laporan dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar. Dan yang terakhir adalah realisasi penerapan. Realisasi dan penerapkan strategi perlindungan terhadap keamanan sistem informasi dalam implementasi SPBE atau penerapan e-gov pada Pemkab Penajam Pasir Utara. Kemudian yang keempat adalah strategi jadwal. Kita lihat adalah time schedule pelaksanaan penelitian. Di sini untuk penelitian mulai studi literatur kita laksanakan pada bulan Juli, kemudian analisis risiko kita laksanakan pada Juli dan Agustus, pengumpulan data pada bulan Agustus, analisis data pada bulan Agustus sampai dengan September, perumusan strategi perlindungan kita adakan mulai September hingga November, validasi dan evaluasi kita laksanakan pada November dan Desember. Untuk dokumentasi kita laksanakan mulai dari Juli dan Desember, mulai dari awal pelaksanaan penelitian sampai dengan akhir. Kemudian dan yang terakhir adalah realisasi dan penerapan, itu dilakukan pada bulan Desember. Untuk daftar pustaka sendiri ada beberapa daftar pustaka seperti ini dari Kolidu tentang Cyber Security Roadmap. Kemudian ada State of the Art dari Juliarta tadi, ada dua jurnal. Kemudian ada 3 jurnal, yang ketiga adalah Nastiti Polinda ini. Kemudian tentang SPBE sendiri ini ada daftar pustakanya, yaitu dari lampung.rekap.go.id Master SPBE. Kemudian yang keenam juga tentang keamanan informasi sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah daftar pustaka tentang SPBE peraturan. Dan yang terakhir adalah
tentang roadmap. Demikian paparan tentang proposal penelitian analisis risiko keamanan informasi pada implementasi SPPE atau penerapan e-gov pada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Atas perhatiannya, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you, keep spirit and always positive thinking for a better tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.